Seorang wanita cantik dikejutkan oleh seseorang yang sangat mirip dengan suaminya. Dari segi wajah, penampilan hingga ucapannya pun benar-benar mirip. Karena saking miripnya, ia tidak bisa membedakan apakah dia suaminya atau bukan. Pada akhirnya, dia melakukan ahem-ahem tanpa berpikir orang itu adalah suaminya atau bukan. Sebenarnya, siapakah sosok lelaki itu? Kali ini, film tontonan akan menceritakan sebuah film yang berjudul Be Right Back. Buat kalian, para cewek, wajib tonton film ini. Siapa tahu ada seseorang yang mirip dengan pacar atau suami kalian. Film dimulai dengan memperkenalkan karakter utama yaitu Marilyn. Terlihat Marilyn kehujanan dan membawa 2 gelas kopi. Setelah masuk ke mobil, Marilyn dan suaminya bernama Paul pergi. Setelah sampai di rumah, mereka pun bersih-bersih. Paul memandangi foto yang dipajang di atas meja. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat bahagia. Lalu Paul berniat untuk mengunggah foto masa kecil itu. Marilyn menghampirinya dan berbincang dengan Paul. Di sini Paul bercerita bahwa Paul merupakan satu-satunya dari keluarga yang tersisa. Saudaranya meninggal saat dia masih kecil dan ayahnya juga sudah lama meninggal. Ibunya lalu menaruh barang-barang tersebut di atas loteng dan kini ibu dari Paul pun telah meninggal juga. Malam harinya, terlihat Paul dan Marilyn sedang ahem-ahem. Di pagi harinya, Paul bersiap untuk berangkat kerja. Namun kali ini Marilyn tidak dapat menemaninya karena Marilyn juga ada kerjaan. Saat malam tiba, Marilyn merasa cemas karena Paul tak kunjung pulang. Akhirnya Marilyn menelpon kakaknya untuk curhat. Kakaknya meyakinkan bahwa Paul akan segera pulang. Namun belum selesai Marilyn menelpon, datanglah sebuah ambulans. Marilyn yang takut kemudian membuka pintu. Dengan wajah pucat, ia tidak berani melihat dan segera menutup pintu. Scene berpindah ke Marilyn yang sedang berduka. Dia bertemu temannya yaitu Angel. Angel menyampaikan rasa berdukanya. Namun Marilyn terlihat tidak suka dengan ucapan Angel. Angel menawarkan sebuah teknologi yang dapat membantu Marilyn untuk berkomunikasi dengan Paul. Namun Marilyn yang tidak nyaman dengan hal tersebut langsung berteriak dengan cukup keras. Di pagi hari, terlihat Marilyn sedang membersihkan rumahnya untuk menyimpan sebuah kenangan tentang Paul. Dia menaruh barang-barang milik Paul ke loteng. Namun Marilyn meninggalkan foto kecil milik Paul di atas meja. Marilyn terlihat menderita dan mulai minum alkohol untuk menutupi kesedihannya. Marilyn menjalani hari-harinya dengan galau hingga akhirnya ia mendapatkan email dari seorang yang mengaku sebagai Paul. Marilyn mengetahui bahwa itu adalah Angel. Marilyn pun menelpon Angel yang sedang ahem-ahem. Keesokan harinya, saat Marilyn sedang bekerja, ia merasa mual. Marilyn memutuskan untuk mengeceknya dan ternyata ia hamil. Marilyn langsung menghubungi kakaknya, namun tidak ada jawaban dari kakaknya. Lalu, Marilyn yang kebingungan kemudian mengambil laptop miliknya dan membuka email dari Paul palsu itu. Ia pun memberitahu Paul bahwa dirinya hamil. Respon Paul palsu benar-benar mirip dengan Paul saat masih hidup. Malam harinya, kakak Marilyn menghubunginya. Namun, Marilyn tidak memberitahu bahwa ia sedang hamil. Lalu ia kembali lagi dengan aplikasi tersebut dan chattingan dengan Paul palsu. Ia berharap dapat menelpon Paul melalui aplikasi tersebut. Dan ternyata aplikasi tersebut mengarahkan Marilyn untuk memberikan data-data Paul. Akhirnya Paul pun dapat menelpon Marilyn melalui aplikasi tersebut. Marilyn sangat senang mendapat telepon dari Paul. Saat mengobrol, kata-kata yang diucapkan benar-benar mirip dengan Paul. Marilyn pun menangis terharu. Hari demi hari dihabiskan Marilyn dengan aplikasi tersebut. Hingga pada suatu hari Marilyn pergi ke dokter kandungan dan merekam hasil USG-nya untuk diperlihatkan ke Paul palsu. Namun saat Marilyn hendak pulang, handphonenya terjatuh dan rusak. Marilyn pun pergi dari rumah sakit sambil menangis. Sesampainya di rumah, Marilyn langsung memindahkan data dari laptop ke ponsel baru dan langsung menghubungi Paul palsu. Marilyn menelpon dan meminta maaf sambil menangis. Marilyn menyampaikan bahwa bayinya baik-baik saja.
Suatu hari Paul palsu mengarahkan Merlin untuk melakukan sesuatu. Ternyata Paul palsu menyuruh Merlin membeli suatu barang. Saat dibuka, ternyata barang itu berisi boneka yang berukuran sebesar manusia. Aplikasi tersebut mengarahkan Merlin untuk membawanya ke kamar mandi. Merlin membawa boneka itu dan memasukkan ke dalam bak mandi. Merlin melakukan semuanya sesuai instruksi aplikasi tersebut. Singkat cerita, boneka tersebut telah berubah menjadi Paul. Boneka tersebut dapat berbicara layaknya manusia. Merlin awalnya takut melihat boneka Paul. Namun setelah Merlin menyentuhnya, Merlin merasa bahwa Paul telah kembali. Saking senangnya, Merlin mengajak Paul palsu itu untuk dan betapa senangnya Merlin. Ternyata Paul yang ini lebih hot daripada Paul yang dulu. Pagi harinya Merlin terbangun dan kaget melihat Paul yang ternyata tidak tidur dan tidak bernafas. Lalu saat Merlin kerja, Paul datang dan menawarkan sandwich atau kopi. Merlin menolak dan menyuruh Paul untuk berperilaku seperti Paul asli. Merlin terbawa suasana sampai tak sengaja memecahkan gelas. Paul mencoba untuk membersihkan pecahan gelas itu, tetapi tangannya malah terluka. Anehnya luka itu langsung sembuh dengan sendirinya. Malam harinya, ketika mereka berdua akan tidur, Merlin meminta Paul untuk bernafas. Akhirnya Paul mencoba bernafas, tetapi Merlin tidak nyaman dan mengusir Paul untuk keluar. Pada pagi harinya, Merlin melihat Paul berdiri di halaman rumahnya. Paul ternyata tidak dapat pergi jauh dari Merlin, karena Merlin yang telah mengaktifkan Paul. Lalu Merlin mengajak Paul untuk pergi ke sebuah tebing. Di sini Merlin menyuruh Paul untuk melompat karena merasa Paul ini hanyalah boneka. Tanpa pikir panjang, Paul langsung menuruti perkataannya. Merlin terlihat sedih dan meluapkannya dengan menangis dan berteriak. Singkat cerita, anak yang dikandung Merlin telah lahir dan sudah beranjak remaja. Saat ulang tahun anaknya, Merlin memotong kue dan memberikan kue itu kepada anaknya. Anaknya meminta satu kue lagi untuk dibawa ke atas. Dan ternyata di atas ada Paul. Dan anaknya tersebut tidak mengetahui siapa Paul itu sebenarnya. Dan film pun berakhir. Buat penikmat film tontonan, seperti biasa, langsung aja request film yang pengen banget aku ceritain. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.